Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mika. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai kode etik notaris, etika profesi dalam praktik kenotariatan. Mari simak, dan semoga bermanfaat ya. Pentingnya kode etik dalam profesi hukum. Kode etik dalam profesi hukum sangat penting karena menjadi pedoman moral dan profesional bagi para pelaku hukum dalam menjalankan tugasnya. Profesi hukum seperti notaris, advokat, hakim, dan jaksa memiliki tanggung jawab besar terhadap keadilan dan kepentingan publik, sehingga integritas, objektivitas, dan kejujuran harus dijaga dengan ketat. Tanpa kode etik, praktik hukum berisiko disalahgunakan demi kepentingan pribadi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, kode etik bukan sekedar aturan internal, tetapi merupakan fondasi etis yang menjamin bahwa kekuasaan hukum digunakan secara adil, bertanggung jawab, dan bermartabat. Lantas, ada yang tahu kenapa notaris butuh kode etik ini? Nah, ini jawaban mengapa notaris sangat butuh pedoman etik. Notaris sangat membutuhkan pedoman etik karena perannya sebagai pejabat umum menjadikannya pihak yang harus bersikap netral, jujur, dan independen dalam setiap akta yang dibuat. Sebagai penghubung berbagai kepentingan hukum, notaris kerap berada di tengah situasi yang rawan konflik kepentingan atau tekanan dari pihak tertentu. Tanpa pedoman etik yang jelas, notaris berisiko menyalahgunakan kewenangannya, mengabaikan prinsip keadilan, atau bahkan terlibat dalam pelanggaran hukum. Kode etik membantu notaris menjaga profesionalisme, membangun kepercayaan klien dan masyarakat, serta memastikan bahwa seluruh proses pembuatan akta berlangsung sah, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum. Yuk kita cari tahu lebih dalam. Next slide. Pada bab pertama ini, kita akan membahas profesi notaris secara umum. Kita akan bahas 3 hal, yaitu definisi dan fungsi notaris, lalu tanggung jawab notaris, dan kemudian peran atau fungsinya di masyarakat. Yuk kita cari tahu lebih dalam. Next slide. Definisi dan fungsi notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang. Fungsi utama notaris adalah membuat alat bukti tertulis yang sah untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau perbuatan hukum tertentu. Sebagai pejabat publik, notaris juga bertanggung jawab memastikan bahwa setiap akta dibuat berdasarkan kehendak bebas para pihak dan tidak bertentangan dengan hukum. Cuma itu tanggung jawabnya? Tentu tidak. Notaris juga memiliki tanggung jawab membuat akta autentik. Di sini, notaris bertanggung jawab menyusun dan membacakan akta berdasarkan data dan kehendak para pihak, serta memastikan bahwa isi akta sesuai dengan hukum. Menjaga kerahasiaan. Nah, notaris wajib merahasiakan isi akta dan segala informasi yang diperoleh dalam jabatannya, kecuali diwajibkan oleh undang-undang untuk membukanya. Notaris juga wajib bersikap netral dan independen. Artinya, notaris harus bersikap adil dan tidak memihak salah satu pihak dalam setiap pembuatan akta. Notaris juga memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga integritas profesi. Di sini, notaris wajib menjalankan tugas dengan jujur, cermat, dan bertanggung jawab, serta menjaga nama baik profesi kenotariatan. Dari semua itu, notaris memiliki tanggung jawab penuh untuk mematuhi kode etik dan peraturan perundang-undangan. Artinya, dalam setiap tindakan, notaris harus tunduk pada undang-undang jabatan notaris, kode etik notaris, dan ketentuan hukum lain yang berlaku. Tanggung jawab ini melekat sepanjang masa jabatan, dan pelanggarannya dapat dikenai sanksi administratif, etik, hingga pidana. Kita akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan melihat posisi notaris di masyarakat. Notaris memiliki posisi yang strategis di masyarakat sebagai pejabat umum yang dipercaya untuk membuat akta autentik dan menjamin kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak. Karena akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi, masyarakat mengandalkan notaris dalam berbagai urusan hukum seperti perjanjian, jual beli, warisan, dan pendirian badan usaha. Oleh karena itu, notaris dipandang sebagai figur yang harus netral, jujur, dan profesional, serta menjadi jembatan antara hukum dan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Wah, ternyata banyak ya tugas, tanggung jawab, dan fungsi dari notaris itu. Karenanya, notaris tidak bisa seenaknya dalam bertugas. Ada kode etik yang mengatur dan memastikan notaris berlaku sebagaimana mestinya. Di bab kedua ini, kita akan mempelajari pengertian kode etik notaris dan fungsi kode etik notaris. Yuk langsung cus ke next slide. Pengertian kode etik notaris. Kode etik notaris adalah seperangkat norma, prinsip, dan aturan moral yang ditetapkan oleh organisasi profesi notaris seperti Ikatan Notaris Indonesia atau INI untuk mengatur sikap, perilaku, dan tanggung jawab profesional seorang notaris dalam menjalankan jabatannya. Apa fungsi kode etik ini? Fungsi kode etik notaris. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman agar notaris dapat menjaga integritas, objektivitas, dan kepercayaan publik, serta menjalankan tugasnya secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, kode etik notaris tidak hanya melengkapi ketentuan hukum formal, tetapi juga menjadi landasan moral dalam setiap tindakan dan keputusan profesional seorang notaris. Lantas apa saja isi dari kode etik ini? Yuk cek lagi. Pada bab ketiga ini kita akan mempelajari prinsip-prinsip pokok dalam kode etik notaris. Di sini kita akan mempelajari prinsip yang melekat dalam kerja seorang notaris, hal-hal yang dilarang, dan sanksinya. Kita juga akan mempelajari salah satu contoh nyata kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang notaris. Lanjut, prinsip yang harus dipegang oleh notaris. Notaris harus menerapkan prinsip utama, yaitu netralitas. Artinya tidak memihak. Kedua adalah kerahasiaan. Artinya setiap yang dilakukan harus dijaga kerahasiaannya. Ketiga adalah objektivitas. Artinya, notaris harus berdasarkan perundang-undangan. Lalu ada prinsip profesionalitas. Artinya notaris harus melakukan pekerjaannya secara profesional. Dan terakhir adalah integritas. Artinya notaris bekerja atas dasar kesadaran penuh untuk melakukan tanggung jawab notaris sesuai undang-undang dan sesuai kode etik. Nah, dalam kode etik ini, ada hal-hal yang dilarang. Pertama adalah melakukan promosi atau iklan jasa secara berlebihan. Jadi, notaris dilarang mempromosikan diri atau jasanya secara komersial, baik melalui media cetak, elektronik, atau media sosial, karena dapat merusak martabat dan netralitas profesi. Kedua, notaris juga dilarang menerima imbalan yang tidak sah atau berlebihan.
Notaris tidak boleh menerima gratifikasi, komisi, atau pemberian lain dari pihak manapun di luar honorarium resmi, karena dapat memengaruhi independensi dan menciptakan konflik kepentingan. Ketiga, karena notaris harus netral, maka notaris dilarang berpihak atau mewakili kepentingan salah satu pihak. Artinya, notaris wajib bersikap netral. Dilarang membuat akad jika memiliki kepentingan pribadi atau hubungan keluarga dengan salah satu pihak, atau jika keterlibatan dapat menimbulkan keberpihakan. Keempat, notaris dilarang membocorkan rahasia jabatan. Notaris dilarang mengungkapkan isi akta atau informasi yang diperoleh selama menjalankan tugasnya kepada pihak lain, kecuali diperintahkan oleh hukum. Terakhir, notaris dilarang membuat akta yang bertentangan dengan hukum. Notaris dilarang membuat akta yang mengandung informasi palsu, tidak sesuai kehendak para pihak, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain dari hal-hal di atas, sebenarnya masih ada beberapa larangan lainnya dalam kode etik notaris. Namun kelima hal di atas biasanya yang paling ditekankan dan dapat dianggap mewakili seluruh isi kode etik notaris. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi jika seorang notaris melanggar kode etik tersebut? Yuk kita lihat di slide selanjutnya. Di sini kita akan mempelajari sanksi terhadap pelanggaran kode etik notaris. Kita bisa lihat bahwa pelanggaran kode etik notaris akan mendapatkan sanksi. Jika kesalahannya ringan dan sifatnya administratif sederhana, misal lupa mencantumkan data pendukung, maka notaris dapat dikenakan teguran lisan. Nah, jika ada pelanggaran berulang, atau dianggap cukup serius, maka akan diberi teguran tertulis. Contohnya jika ada klien yang mengadukan notaris ke organisasi tempat notaris tersebut bernaung karena dianggap tidak sopan, maka notaris dapat dikenakan teguran tertulis. Kalau kesalahannya seperti membocorkan rahasia, misalnya membocorkan isi akta perjanjian kliennya, kesalahan ini dapat berakibat skorsing. Skorsing di sini artinya tidak boleh melakukan sebagian tugas notaris atau seluruh tugasnya sebagai notaris sampai masa waktu tertentu. Untuk kasus yang cukup berat, apalagi sampai berujung pidana, sanksinya adalah notaris tersebut dapat dicabut sementara statusnya sebagai notaris. Biasanya dilakukan jika tindakan sampai mencoreng profesi notaris. Bahkan dalam beberapa kasus, tindakan ini dapat berujung pada pencabutan tetap status seorang notaris sehingga orang tersebut tidak boleh lagi melakukan tugas dan tanggung jawab notaris. Apakah ada notaris yang melakukan tindak pidana dalam tugasnya sebagai notaris? Tentu ada, dan tentu hal ini bertentangan dengan kode etik notaris. Contoh kasus pelanggaran kode etik oleh notaris. Contoh kasusnya ada di kasus pemindahantanganan secara ilegal sertifikat milik ibunya Nirina Zubir. Aset tanah keluarga Nirina senilai sekitar 17 miliar rupiah dialihkan secara ilegal oleh asisten rumah tangga, Art, dan suaminya, dengan bantuan beberapa notaris. Sertifikat dipalsukan dan nama pemilik diubah lewat akta kuasa jual beli dan akta jual beli yang diterbitkan di kantor notaris PPAT Farida. Notaris yang terlibat yaitu notaris Faridah dan komplotannya diduga membuat akta-akta berdasarkan dokumen palsu. Mereka sadar atas tindakan tersebut, bukan sekadar kelalaian administratif. Pelanggaran kode etik yang terjadi di sini adalah: pertama, membuat akta atas dokumen palsu sehingga menyalahi prinsip kejujuran, keabsahan, dan tanggung jawab profesional. Kedua, pelanggaran independensi dan netralitas, ketika akta digunakan untuk memperkaya pihak ketiga secara ilegal. Dan ketiga yaitu potensi konflik kepentingan dan kolusi, karena notaris seharusnya tidak turut serta dalam pemalsuan dokumen. Atas kasus ini sanksi etik memang tidak terekspos. Namun jika berdasarkan aturan, kemungkinan skorsing sementara. Tapi bisa juga dianggap pelanggaran berat sehingga jabatan notarisnya dicabut sementara, atau bahkan dicabut secara permanen. Nah, inilah yang menjadi salah satu tantangan dalam kode etik notaris yaitu keterbukaan terhadap putusan kode etik kepada anggotanya. Nah, ini, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Ada tantangan dalam penegakan kode etik notaris. Pertama, pengawasan internal yang kurang. Saat ini, pengawasan terhadap notaris cenderung bersifat administratif, bukan substantif. Artinya, fokusnya lebih pada aspek formalitas, bukan pada substansi perilaku. Akibatnya, pelanggaran serius bisa saja luput dari sanksi atau hanya dikenai sanksi yang tidak setimpal. Kedua, banyaknya konflik kepentingan. Banyak notaris yang justru duduk dalam struktur pengawasan atau organisasi profesi. Ini menciptakan konflik kepentingan karena ada kecenderungan untuk menyelesaikan sejawat sendiri, ketimbang menegakkan disiplin. Ketiga, tekanan ekonomi. Notaris juga menghadapi tekanan besar dari persaingan pasar dan tuntutan klien. Hal ini bisa mendorong mereka untuk mengabaikan prinsip etika demi mengejar keuntungan ekonomi. Keempat, pendidikan etika yang masih kurang. Sebagian besar notaris lebih difokuskan pada aspek hukum formal dan teknis. Mereka kurang mendapatkan pembekalan tentang nilai-nilai moral, konflik kepentingan, dan dilema etika. Akibatnya, banyak yang bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah melanggar etika, karena menganggapnya bukan masalah serius. Dan yang terakhir, adanya ketidaksesuaian antara hukum positif dan kode etik. Dalam beberapa kasus, tindakan notaris mungkin secara hukum dianggap sah dan administratif, namun tetap melanggar kode etik profesi. Ketidaksesuaian ini membuat pelanggaran etika sulit dibuktikan, dan pelakunya bisa saja lolos dari sanksi karena secara hukum dinilai tidak salah. Contoh nyata dari ketidaksesuaian antara hukum positif dan kode etik notaris dapat kita lihat pada kasus-kasus di mana notaris membuat akta tanpa kehadiran para pihak secara langsung. Secara hukum administratif, ini bisa saja terlihat sah karena akta tetap terdaftar dan diproses. Namun secara etika, tindakan ini jelas melanggar kode etik notaris yang mengharuskan kehadiran langsung para pihak di hadapan notaris. Contoh konkret. Misalnya, seorang notaris membuat akta jual beli tanah, tetapi para pihak, penjual dan pembeli, tidak hadir langsung, dan hanya menitipkan dokumen melalui perantara. Secara hukum, akta itu tetap tercatat dan dianggap sah karena memenuhi format administratif. Namun, secara etika, hal ini merupakan pelanggaran karena mengabaikan prinsip kehadiran langsung yang dijamin oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, UJN, dan Kode Etik Notaris. Karena formalitas administrasi tetap dipenuhi, notaris tersebut bisa saja tidak dikenai sanksi hukum yang berat. Tapi dari sudut pandang etika profesi, tindakan itu mengabaikan integritas dan kepercayaan publik, serta merusak kredibilitas jabatan notaris. Nah, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan. Saya terpesona saat sedang makan. Lihat Syahrini makin cantik makin cetar. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar.